wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast kami. Podcast Ngamat, ngobrol asik tentang matematika. Bersama saya di sini Cynthia Suarni Arifin, mahasiswa Pendidikan Matematika 2 Stambuk 2021. Dan di sini juga sudah berhadir ibu narasumber kita yang hebat ini. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Matematika. Tentunya teman-teman sekalian sudah tahu kan dan sudah kenal dengan ibu narasumber kita kali ini. Akan tetapi mungkin saja masih banyak teman-teman yang penasaran nih tentang profil ibu narasumber kita ini. Saya persilahkan kepada ibu untuk memperkenalkan dirinya kembali. Perkenalkan, nama Ibu Lisa Dwi Afri. Ibu adalah dosen pendidikan matematika di UIN Sumatera Utara Medan sejak tahun 2018. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian sudah tidak penasaran lagi kan tentang profil dari ibu narasumber kita ini. Langsung saja kita masuk ke perbincangan kita kali ini yang dimana membahas mengenai strategi efektif untuk memotivasi diri dalam belajar matematika, khususnya panduan untuk mahasiswa. Yang dimana pada zaman sekarang ini sudah kita ketahui Bu, banyak contoh bahwasanya mahasiswa itu menganggap matematika itu sangat sulit, menyeramkan, bahkan banyak yang tidak suka dengan matematika itu Bu. Jadi untuk itu kan tentunya Bu, kita membutuhkan strategi untuk mengubah mindset mereka dalam belajar matematika tersebut. Nah, dari situ kita butuh strategi yang dapat mengubah mindset tersebut. Maka dari itu, kami meminta ibu untuk dapat memberikan strategi motivasi tersebut agar kami tahu kami sebagai calon pendidik nantinya untuk dapat memberikan pengajaran yang lebih bagus lagi kepada siswa kami. Terkait persepsi tentang matematika ya. Jadi ini ke mahasiswanya dulu atau ke mahasiswanya dulu? Mahasiswanya. Ke mahasiswanya. Sekarang saya bawa ke ini ya, ke diri sendiri misalnya. Mahasiswa yang milih pendidikan matematika itu masih menganggap matematika itu sulit ya berarti ya? Sedikit banyaknya begitu Bu, karena kan matematika itu dianggap orang, sulit sih, itu pelajaran yang sangat membosankan gitu Bu. Tapi kan ini saya mau sedikit diskusi misalnya terkait ini kan untuk mahasiswa prodi pendidikan matematika berarti kalian sudah memilih ke jalur itu. Nah, apakah kalian sebagai mahasiswa pendidikan matematika sudah masih merasa seperti itu atau bagaimana? Kalau saya pribadi Bu, tergantung kepada mata kuliahnya. Iya, Bu. Ya pasti setiap orang pasti ada satu atau dua mata kuliah yang kalau kita bawa ke mata kuliah ya pasti ada satu atau dua yang merasa sulit. Saya pun seperti itu, ada kelemahannya, tidak mungkin semua bidang saya kuasai gitu. Tetapi mungkin gini dulu, sebelum kita mengajarkan, mengasih persepsi kepada siswa nantinya kita ngajar di lapangan, itu matematika itu menyenangkan, kita dulu yang mencoba tuh menyenangi matematika, mencari mencari jiwa dari matematika, mencari kesenangan dari matematika itu apa sih yang membuat matematika itu menyenangkan gitu. Kita coba dulu senangi matematika, kita cari hal yang membuat menyenangkan itu apa gitu kan. Setelah itu baru kita bisa mengajak siswa kita nanti kalau kalian sebagai kan calon guru ya, nah nanti ada PPL, nah kalian bisa menurunkan itu gitu, gimana sih supaya menyenangi matematika itu gitu. Jadi harus ke kita dulu. Kalau balik ke ibu sendiri, kenapa ibu menyenangi matematika itu? Karena ibu menemukan rasa puas ya kalau misalnya ibu menemukan cara untuk memecahkan soal itu gitu. Mungkin semua orang seperti itu sih, karena apa yang membuat matematika itu menyenangkan dan apa yang membuat matematika itu nggak menyenangkan. Kalau menyenangkan itu karena dikasih permasalahan, dikasih soal, terus
dikerjakan, kiranya dapat, seneng nggak tuh? Seneng kan gitu. Tetapi kalau misalnya yang nggak seneng matematika itu kenapa? Karena kalau dikasih soal matematika nggak tahu langsung jawabannya, dikerjain juga. ya nggak langsung dikerjain. Terus satu lagi dia nggak dapat jawaban, karena nggak dapat jawaban jadinya kesel dan nggak suka sama matematika gitu. Jadi itulah yang membuat matematika itu menyenangkan, karena dia puas, ih dapat gitu, seneng akhirnya, dan ada rasa puas, dan itu yang saya rasakan dulu waktu di sekolah gitu. Dan merasa tertarik juga ya Bu untuk Tertarik, mengerjakan soal iya. selanjutnya. Jadi saya penasaran juga, coba cara lain gitu kan, coba ini, dicobain, oh berhasil. Jadi karena berhasil dan ada rasa puas, jadi saya seneng gitu dengan matematika. Dari situlah sebenarnya saya menanamkan matematika itu menyenangkan gitu. Dan kalau misalnya Ananda semua nanti ke lapangan gitu, gimana ya, coba timbulkan rasa puas ke siswa itu pasti seneng. Kita kasih soal dulu yang kan ada triknya, kasih soal dulu yang sederhana, dapat puas, baru kita Naikkan tingkatkan lagi. tingkatnya. Nah begitu, itu adalah tingkat dari trik dalam mengajar itu. Timbulkan dulu rasa puasnya, rasa seneng dia dengan matematika itu. Setelah itu kalau kita kasih langsung sulit kan jadinya frustasi, sulit matematika gitu, malas, kira-kira seperti itu. Jadi dari situ kita dapat mengambil kesimpulannya bahwasanya kita sebagai calon pendidik, kita harus menanamkan kepada diri kita dulu, Iya, benar. agar kita juga bisa menyalurkannya kepada siswa kita nantinya. Nah berikutnya Bu, menurut Ibu apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan terhadap diri mahasiswa? Apakah ada pengaruh dari soal matematika berbasis budaya dengan minat siswa mempelajari matematika tersebut? Kita belum terlalu jauh ke budaya sebenarnya. Apa sih masalah saya bawa ke mahasiswa yang selama ini saya bimbing, saya ajar gitu ya. Sebenarnya permasalahannya itu berakar dari pengetahuan dasar, penguatan dasar dari si mahasiswanya yang membuat mereka sulit untuk maju ke menguasai mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena kalau dari surveinya yang saya perhatikan, pengetahuan dasar untuk matematikanya itu belum kuat gitu. Dan karena belum kuat, makanya untuk menguasai materi-materi yang lebih tinggi lagi atau kayak di tingkat kuliah kan lebih Lebih tinggi lagi lagi gitu ya. lebih banyak lagi tuntutannya, dan dianggap yang dasar-dasar itu sudah Berlalu dikuasai. aja Oke, gitu kan. Ternyata saya bawa yang asumsi saya di dalam pikiran dosen itu, yang dasar itu mahasiswanya sudah menguasai, sudah oke gitu kan. Dan yang ini saya bisa ngajarkan yang lebih tinggi lagi. Ketika mengajarkan yang lebih tinggi, ternyata ketahuan atau diketahui bahwa mahasiswanya kesulitan di bagian itu gitu. Karena dasarnya itu nggak kuat, makanya untuk yang lebih tinggi lagi jadinya kesulitan. Nah itulah yang membuat mahasiswa itu kesulitan sebenarnya. Dan itu ada dua, nggak bisa disalahkan ke mahasiswa juga mungkin. Kenapa? Karena dulu kalian mungkin masa COVID, jadi pengetahuan dasarnya belum terlalu kuat. Nah ada kendala-kendala dalam pembelajaran COVID itu gitu. Jadi mungkin kalau saran saya sih untuk yang mahasiswa ini, ada program di luar perkuliahan yang bisa memantapkan pengetahuan dasar itu, istilahnya matrikulasi lagi lah gitu, matrikulasi lah istilahnya. Jadi mantap dasarnya, jadi bisa dia menguasai yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Itu dia kuncinya sebenarnya. Nah yang berikutnya Bu, dari permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan motivasi ya Bu, agar permasalahan itu bisa terpecahkan gitu kan Bu. Nah menurut Ibu apa sih sebenarnya arti dari motivasi itu sendiri? Motivasi itu ya bisa dari dalam diri, bisa dari lingkungan ya kan. Nah, dari dalam diri yang pasti kalau mahasiswanya sebagus-bagusnya dari dalam diri dulu kan, ditanamkan bagaimana supaya kita termotivasi untuk belajar matematikanya. Kemudian dari luar, teman-temannya, support lingkungannya, dan gimana sih supaya kita termotivasi dalam kuliah, dalam termotivasi dalam semuanya. Mungkin kita lebih ke positive thinking sih, positive thinking. Kemudian lihat orang yang sukses itu dia bersakit-sakit dulu loh gitu, nggak seneng-seneng dulu gitu kan. Nah, kalau mau seneng-seneng dulu, nanti sakit-sakitnya nanti gitu. Nah, itu pilihan dari kalian semua, mau yang mana, mau seneng-seneng dulu atau sakit-sakit dulu gitu. Nah, itu pilihan kita. Jadi kalau kita mau seneng nantinya, maka kita bersakit-sakit terlebih dahulu gitu. Seperti kata pepatah ya Bu, bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian. Nah itu pasti kayak gitu. Nah, berikutnya Bu, bagaimana strategi untuk memotivasi siswa agar bisa tertarik dengan pembelajaran tersebut? Bisa tertarik. Kalau kalian nanti ke sekolah ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya sebenarnya. Kalian harus studi pendahuluan lah istilahnya, observasi dulu gimana siswanya lebih senang apa. Dan mungkin kalau kalian lebih banyak membaca ya, baca banyak jurnal penelitian, itu kalian akan menemukan strateginya pembelajaran yang misalnya kita cari dulu masalahnya siswanya apa sih masalahnya. Oh, siswanya masalahnya kesulitan dalam hal motivasi. Nah, kira-kira apa sih caranya yang kita gunakan? Nah, mungkin ada gamenya, tapi gamenya mungkin kan nggak harus setiap pertemuan ada game gitu. Kalau setiap pertemuan ada game, bosan juga siswanya, pasti itu bosan. Tapi kalau sekali-sekali dikasih game, pasti senang siswanya. Dikasih turnamen gitu. Nah, kasih turnamen itu biasanya siswa yang senang, yang kemampuannya tinggi. Nah, jadi lihat juga kemampuan siswanya gimana. Kalau kemampuan siswanya lemah, dikasih turnamen, dia nggak gagal-gagal dan akan jadi nggak senang. Dia bakal gitu. males ya. Males gitu. Males game-game gini, aku nggak bisa jawab gitu kan. Nggak tertarik juga Nggak dia. tertarik. Tapi kalau siswa yang dia udah menguasai dan kita ngasihnya yang dasar-dasar kan bosan jadinya. Makanya kita kasih tantangan, kita kasih turnamen apa gitu kan ya, sehingga dia menjadinya semakin senang, tertarik gitu ya, tertarik Bu. dengan matematika gitu. Nah, selanjutnya itu Bu, pada saat pembelajaran terkadang motivasi belajar siswa itu kadang naik, kadang turun gitu ya Bu. Maka menurut Ibu, apa sih upaya yang dapat kita lakukan jika motivasi itu turun? Motivasinya turun, naik, apa ya? Seperti yang cerita kita tadi sebenarnya, ya jadi seorang calon guru ada sebagai guru juga ya, harus menguasai semua trik-trik itu sebenarnya, strategi pembelajaran. Kalian sudah belajar itu, model pembelajaran, metode gitu ya. Nah, kalian bisa memadukan itu ya, mengganti-ganti metode yang dipakai, nggak cuma itu aja gitu. Mungkin berpikirnya ganti metode nanti habis waktu atau bagaimana, waktunya nggak cukup. Kadang kan gitu kendala di sekolah seperti itu. Udah ceramah aja, nanti kalau metode game atau pakai yang lain-lainnya jadinya lama gitu kan. Tapi dengan metode ceramah nggak masalah sebenarnya, tetapi harus divariasikan dengan metode yang lain. Mungkin ceramah sekarang, minggu depan kasih pakai media pembelajaran gitu kan, atau minggu depannya lagi ada video yang ditampilkan terkait materi. Misalkan kita tampilkan video, dengan memberikan video itu kan mahasiswanya tertarik dengan materinya gitu sih. Kalau udah nampak turun gitu kan, ceramah itu ya kok membosankan ya Bu. Enak bagi mahasiswanya, capek bagi dosen dan gurunya sebenarnya menjelaskan itu. Tetapi itu akan membuat siswanya pembelajarannya jadi nggak bermakna sebenarnya. Monoton aja, bosan mahasiswanya gitu. Jadi diganti-ganti. Saya kira seperti itu. Nah, apakah menurut Ibu lingkungan termasuk bagian dari mempengaruhi permasalahan tersebut? Oke. Nah, makanya tadi cerita kita ada intrinsik, ada ekstrinsik kan. Nah, motivasi itu. Jadi motivasi intrinsik itu ya mempengaruhi mahasiswa atau siswa juga gitu. Jadi keluarga, teman ya, senior gitu. Nah, pengalaman saya dulu kalau waktu saya S1 dulu ya, itu terasa kali karena senior itu sangat mengayomi kami. Mengayominya bukan organisasi ya, organisasi juga, tapi kalau di bidang akademik pun ada. Jadi kalau dulu kami itu untuk kalkulus ada senior bikin kelas sore. Nah, di kelas sore itu kami diskusi dengan senior itu untuk membahas mata kuliah itu. Jadi dengan hal seperti itu kan kesulitan-kesulitan yang dihadapi kami bisa konsultasi. Kalau sama dosen kadang-kadang kan dosen itu sibuk, segan gitu. Tapi kalau sama senior, Kak ini gimana sih Kak, ini gimana caranya, kata ibu itu gini, oh gini maksud diceritakan gitu. Dengan support dari senior, kemudian mungkin dari keluarga gitu ya, kemudian teman-teman. Nah, teman-teman itu sangat mempengaruhi motivasi kalian. Itu sangat mempengaruhi. Setuju ya teman-teman? Iya, setuju Bu. Teman-teman itu sangat mempengaruhi. Jadi teman itu emang harus dipilih sih, harus dipilih temannya. Jadi mana teman yang memberikan efek positif ke kita, maka itulah kita dekati. Yang lainnya boleh nggak dijadikan teman, boleh, tapi jangan terlalu dekat gitu. Ibaratkan sekedar berkawan aja ya Bu, gitu. Oke. Nah, yang berikutnya itu Bu, nah
setiap orang memiliki intelektual yang berbeda-beda ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih mengelola kepenatan seorang siswa itu terhadap pembelajaran itu? Penat ya. Iya itu manusiawi ya sebenarnya kalau capek ya. Tapi kalau capek ya mungkin butuh, kan nggak harus belajar terus. Itu pasti butuh refreshing, perlu istirahat dan perlu funnya kemana gitu, mau senangnya kemana. Ya saya tidak bukannya menuntut mahasiswa atau siswa pun harus belajar aja terus, ya harus ada menyediakan waktu untuk kalian salurkan hobinya, kesenangannya mau kemana gitu. Kalau hobinya makan ya makan dulu gitu, atau gimana gitu kan, atau main-main dulu sama teman-temannya. Karena banyak orang yang sukses itu ya nggak harus belajar terus ya. Orang sukses itu dia seimbang, dia antara akademiknya dengan yang senangnya. Jadi ada waktunya kita emang harus habiskan waktu untuk belajar, mungkin 1 hari 2 hari atau dalam seminggu gitu kan. Tapi ada waktunya mungkin senangnya nonton Korea, ya udah nonton aja Korea, tapi cari aja waktunya yang tepat kapan gitu. Jangan monoton ke situ aja ya. Iya, jangan belajar aja, enggak juga sebenarnya. Tapi Bu, pada zaman sekarang ini nih banyak kita lihat kayak di perkuliahan ataupun di sekolah gitu Bu. Guru itu memberi kita tugas dan tugas gitu ya Bu. Kadang kita dikejar-kejar oleh deadline gitu ya Bu. Jadi nggak ada waktu buat bermain gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya, nggak bisa hangout lagi. Nggak bisa lagi Bu. Tapi masih banyak mahasiswa yang hangout di mall. Iya Bu, hangoutnya cuma ya sekadar, tergantung orangnya juga Bu. Kan setiap orang itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang dia bakal kepikiran terus, ada yang bakal ya udah nanti aja gitu kan Bu. Itu sebenarnya makanya itu ada istilahnya kemandirian belajar ya. Jadi gimana caranya kita ngatur waktu supaya semua tugas itu dikerjakan. Tapi kan nggak bisa kita, kadang ya kalau kita yang ngerjakan sendiri itu emang nggak cukup waktunya, 24 jam itu nggak cukup sebenarnya gitu. Tetapi kita harus cari strateginya, gimana sih saya bisa menyelesaikan kerjaan ini tapi waktunya cukup gitu, dan saya bisa ada sisa waktu juga untuk yang lainnya gitu ya. Ada strateginya ya mungkin bisa diskusi dengan teman ya, atau misalnya berbagi tugas. Kalau itu tugas kelompok jangan kalian aja kerjakan sendiri, dibagi gitu kan. Nah kira-kira seperti itu sih. Tapi kembali kepada teman-temannya juga kan Bu. Oke, ya makanya temennya dipilih. Iya Bu. Yang memberikan efek positif lah. Baik, berakhirnya pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu narasumber kita kali ini, maka berakhir pula lah podcast kita pada hari ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam memotivasi diri itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita sebagai guru juga harus bisa menilai siswa dari berbagai arah ataupun dari berbagai pandangan. Nah, Masya Allah, akhirnya selesai podcast kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat memotivasi diri kita dalam belajar matematika. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut berkontribusi dalam pembuatan podcast kita kali ini. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.